wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Otu Nama Budaya. Yang terhormat Bupati Surit yang diwakili oleh asisten 3 Pemkab Suryani beserta anggota dan pengurusnya. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Suryani. Yang kami hormati 2018 berkat Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Suryani kita dapat melaksanakan acara perkemahan pemuda dan agama harmoni dan beragama rukun satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk memulai acara, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Yani, Sarjana Agama. Waktu tepat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu semata atas limpahan rahmat dari-Mu yang kami terima, dan hidup kami penuh dengan limpahan karunia, sehingga kegiatan perkemahan pemuda lintas agama ini penuh dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hari ini kami melaksanakan kegiatan perkemahan pemuda lintas agama. Jadikanlah kegiatan ini penuh dengan makna, meninggalkan bekas yang indah di pandang mata, menebar keharuman seperti aroma bunga surga, menjadi kenangan indah sepanjang masa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan mudahkanlah segala urusan kami, agar kami dapat membangun daerah kami menjadi daerah yang aman, damai, sejahtera di bawah lindungan-Mu. Ya Allah, tuntunlah kami, tuntunlah hati kami untuk menyebarkan kedamaian. Tanamkan dalam hati kami kerukunan meski banyak perbedaan. Curahkan kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Limpahkan kami hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan,
serta selamatkanlah hidup kami dari segala godaan dan rintangan. Kabulkan semua. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjabat Bupati Surian yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Surian. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Surian selaku Wakil Ketua Dewan Penasehat FOB Kabupaten Surian. Yang saya hormati Ketua dan anggota pengurus FOB Kabupaten Surian, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sama-sama kita muliakan, hadirin peserta perkemahan pemuda lintas agama tahun 2018 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan pembukaan perkemahan pemuda lintas agama tahun 2018 di Kuala Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia menyampaikan laporan panitia pelaksana kegiatan perkemahan pemuda lintas agama tahun 2018 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Peraturan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 dan 8 tahun 2006. 2. Surat Keputusan Bupati Surian nomor 188/343/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang susunan pengurus FOB Kabupaten Surian periode 2017-2021. 3. Program kerja FOB Kabupaten Surian tahun 2018. 4. Surat Keputusan Ketua FOB Kabupaten Surian nomor 07/FOB/KS/10 Romawi/2008 tanggal 12 Juli 2018 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan. B. Tujuan pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan perkemahan pemuda lintas agama ini adalah sebagai berikut. 1. Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 dan 8 tahun 2006 di kalangan para pemuda. 2. Membangun kebersamaan antar umat beragama di kalangan para pemuda. 3. Memahami makna harmoni dan rukun dalam bulatan perbedaan yang ada melalui perkemahan. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu kegiatan perkemahan pemuda lintas agama ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 10 dan 11 Agustus 2018. Dan peserta diingatkan di tenda yang telah disediakan panitia di halaman kantor, yang nantinya setelah selesai acara pembukaan ini, peserta diminta untuk mendirikan tenda atau membersihkan atau melengkapi menyempurnakan tenda yang sudah berdiri secara gotong royong. Sedangkan penyampaian materi dilaksanakan di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Surian. D. Peserta dan narasumber. 1. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang berasal dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah dan sekolah kejuruan. Kemudian Katolik, kantor Kementerian Agama, FOB, serta peserta umum yang kesemuanya mewakili 6 agama. 2. Narasumber kegiatan perkemahan pemuda lintas agama tahun 2018 ini terdiri dari Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Surian, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Surian, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Surian, Ketua Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Surian, serta Ketua FOB Kabupaten Surian tahun anggaran 2018. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah laporan atas nama panitia pelaksanaan kegiatan perkemahan pemuda lintas agama pada kesempatan kali ini. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak penjabat Bupati atau dalam hal ini Asisten 3 pada saatnya nanti berkenan untuk memberikan sambutan.
sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan perkemahan pemuda lintas agama tahun 2018 ini. Dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kita masih diberikannya kesempatan sehingga dapat bertemu, bertatap muka di ruangan ini, di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Surian. Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut setia terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami hormati Bapak PJ Bupati Surian atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3. Dan kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Surian, sekaligus beliau sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Surian. Yang saya hormati Sekretaris Kuartir Cabang Surian, dan saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Surian, dalam hal ini diwakili oleh Pak Erol Sah. Yang saya hormati Kepala Bagian Kesma Pemerintah Kabupaten Surian. Yang saya hormati jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Surian. Yang saya hormati adik-adik pemuda yang pada hari ini hadir bersama kita dalam rangka yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku sekalian, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Surian yang sumber dananya dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama bisa terlaksana. Dan program ini sebenarnya sudah lama kami masukkan dalam proposal dalam pengajuan dana hibah itu, namun baru tahun ini bisa kami lakukan. Banyak kesibukan sehingga tidak bisa kami melaksanakannya. Seperti yang kita ketahui bahwa perkemahan pemuda lintas agama, pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama telah membuat peraturan bersama atau PBM nomor 9 dan nomor 8 tentang pedoman pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Dan ini setiap tahun kita adakan sosialisasi tentang PBM nomor 9 dan 8 ini, mengingat begitu pentingnya, sehingga baru-baru ini kami ada sosialisasi di Kecamatan Surian Tengah di Rantau. Jadi sudah yang belum kami lakukan di Tumbang Ambil, Pak. Bupati punya kewajiban untuk memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Surian ini. Apa dasarnya? Yaitu PBM nomor 9 dan 8 tadi.
sangat penting, dan yang sering terjadi ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita adalah masalah pendirian rumah ibadah. Oleh karena itu, para pemuda ini sudah sepantasnya lah adik-adik mengetahui apa itu PBM, peraturan bersama menteri itu, tentang pemberdayaannya, tentang bagaimana bupati sebagai kepala daerah untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Sulian ini agar terjalin harmonis ya di tengah-tengah masyarakat, karena kita tidak ingin terulang di masa lalu seperti kejadian di Sampit, di Poso, di Ambon, di Aceh Singkil ya, itu semua adalah karena masalah pendirian rumah ibadah, dan itu akibat tidak mengetahui tentang aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga seenaknya saja membangun rumah ibadah tanpa melalui aturan yang ada. Ketiga, hal tersebut semuanya bermuara pada kerukunan antar umat beragama. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penyusunan peraturan bersama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 telah sejalan dengan amanat pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Keberadaan PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 sebagaimana dimaksud, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, PBM tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena berkaitan dibentuk sesuai kewenangan menteri terkait sehubungan dengan adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang kehidupan beragama. Ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadah dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi pemerintah, yaitu fungsi regulasi atau pengaturan. Muatan PBM tidak berisi pengaturan tentang pelaksanaan substansi ajaran agama atau pelaksanaan ibadat dari suatu agama. PBM hanya mengatur mekanisme yang harus ditempuh dalam proses pendirian rumah ibadat. Perbuatan pengaturan oleh pemerintah tersebut tidak bisa diartikan sebagai bentuk pembatasan atau penghambatan pendirian rumah ibadat. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang peraturan bersama Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, dan besok pagi adik-adik memasuki materi ya, dan nanti pematerinya ada dari Kapolres, dari Polres, dari Kajari kalau nggak salah, dari Pemda juga, dan dari Kemenak dan Forum Kerukunan Umat Beragama.
untuk mempersiapkan kegiatan ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang masih kurang memuaskan. Demikian sambutan saya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Serian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hadiri kegiatan perkemahan lintas agama ini bagi seluruh pemuda, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta beliau. Yang terhormat pada para bupati yang dalam waktu ini diwakili oleh asisten 3 yaitu Bapak Agus Soeharto, dan yang kami hormati Kepala Kesbang Polrimas atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua FKUP beserta seluruh pengurus yang hadir. Alhamdulillah lengkap ini ya, ada Pak David ya, ada yang lain-lainnya ini baik dari Katolik, Buddha maupun Konghucu, dan yang kami hormati Ketua Wajib Gerakan Pramuka Kabupaten Seruyan, dan yang kami hormati Kepala Bagian Sosial, ini mitra kami Pak. Jadi di kabupaten ada 2 kemenak yang dari kalau kami sendiri Pemda langsung oleh kalau Petra yang jabatan langsung dari kemenak ya, apa fungsinya ini ya. Dan yang kami muliakan serta kami banggakan para pemuda yang mengikuti kegiatan perkemahan pada hari ini. Kita ya sebagai bangsa Indonesia ditakdirkan sebagai sebuah bangsa corak masyarakat yang plural atau majemuk ini. Prioritas masyarakat Indonesia ditandai dengan ada ikatan-ikatan yang berbeda, baik beda suku, ya, beda agama, adat serta kedaerahan. Kemajemukan ini yang dahulu telah dikonsepkan oleh para founding father sebagai kekuatan, sehingga bukan sebuah kebetulan atau negara kita atau perpecahan. Berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang awal reformasi menjadikan fakta bahwa sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki keragaman atau kemajuan etnis, budaya, bahasa, agama, Indonesia sekali lagi sangat rentan terhadap munculnya berbagai macam konflik sosial. Dalam mewujudkan keharmonisan yang terjadi kehidupan beragama, toleransi tengah hati yang masih dirasakan dan hubungan kebersamaan ini, sehingga menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kesadaran binekaan harus terwujud dalam cara pandang, sikap, tata laku untuk menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan saling berbagi. Untuk itu membangun norma kebersamaan. Dalam realitas keragaman harus menjadi landasan utama bagi terbangunnya kerukunan umat beragama di negara yang kita cintai bersama. Dengan demikian tidak berlebihan kita dikatakan bahwa masa depan Indonesia sangat tergantung kepada kemauan umat dan masyarakat untuk memajukan keharmonisan di antara sesama komponen bangsa. Kita ingin mengambil fatwa daripada mantan beragama, yaitu Pak Tami terakhir pernah mengatakan bahwa kerukunan umat beragama harus terus dikembangkan dan dijaga sepanjang masa. Kebinekaan yang dimiliki Indonesia merupakan modal membangun dan keutuhan bangsa. Tanpa adanya kerukunan umat beragama, Indonesia akan menjadi negara yang berantakan. Keberagaman Indonesia merupakan takdir yang harus kita syukuri bersama. Oleh karena itulah para hadirin sedang kegiatan ini kami menyambut baik ya, atas nama dan agama ini mengapresiasi ya kegiatan FKUP ini, karena inilah merupakan transformasi terutama bagi anak-anak kita, para muda kita ini, sehingga mereka memahami betapa strategisnya, betapa pentingnya kita hidup bersama.
kita rukun, kita harmoni, kita saling toleransi dan sebagainya ini. Dengan demikian, kebenaran beragama tidak hanya lagi merupakan salah satu saham utama dalam pembangunan nasional dan peradaban di Indonesia. Setiap agama dan bangsa punya kisah-kisah sendiri dalam mempertahankan dan mengukuhkan eksistensi di tengah berbagai bangsa ini. Oleh karena itulah barangkali terakhir kami ingin membacakan pesan Presiden ya, beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwasanya seluruh anak bangsa perlu bekerja keras, bersatu membangun Indonesia menjadi negara maju yang disegani di dunia internasional. Stop, sudah hentikan sekarang juga saling menjelekan, saling menghujat, saling menfitnah. Kita kata Presiden harus maju bangkit dan terbang ke era yang lebih produktif ini. Barangkali ya demikianlah Bapak Ibu yang menghormati betapa strategisnya, betapa pentingnya kegiatan ini dalam kita bersama menjaga harmoni terutama di daerah kita ini. Bapak Ibu itu menghormati bahwa sekarang ini kita juga telah menyaksikan bersama tensi politik yang negara kita ini sudah mulai hangat ya, karena faktor presiden dan calon presiden sudah kita lihat bersama ini. Ini juga merupakan suasana ya yang perlu kita cermati bersama agar kita tetap ya menjaga kondusif ini sehingga benar-benar pembangunan yang kita kerjakan hari ke hari ini terus maju dan lancar ini. Akhirnya kami sama dan agama mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Pejabat Bupati ini yang hadir pada sore hari atas segala pikiran ya bantuannya. Dan terima kasih pula kami sampaikan kepada Ketua FAUD beserta seluruh jajarannya. Ini tidak pernah lelah ya kita ini untuk menjaga keharmonisan ini dan pada seluruh tokoh masyarakat. Alhamdulillah ya kita di Kabupaten Riau ini terkenal ya masyarakat yang santun, yang harmonis, yang sejuk. Mudah-mudahan ini semua bisa kita pertahankan ya sehingga benar-benar kita hidup ya dalam suasana yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih ya atas kehadiran yang Bapak Ibu dan sekalian. Mohon maaf apabila dalam hal kegiatan ini dari kami yang berkenan, yang dari kami maaf yang sudah besarnya. Dan pada akhirnya kami mohon kepada Bapak Pejabat Bupati ada yang mewakili untuk beri kata sambutan maupun membuka kegiatan perkemahan pemuda tingkat agama ini. Dan yang baru kali ini Pak yang kita kerjakan, mudah-mudahan ini merupakan embrio yang baik dan mudah-mudahan yang depan bisa lebih besar lagi dan lebih banyak lagi kalau bisa kita katakan di pantai Pakoba ya yang lebih banyak oleh sedikit. Jadi begini karena Allah mengawali ya kita seluruh pemuda ya harus senang ya harus gembira ya menyongsong masa depan kita ya yang lebih sejahtera dan lebih maju serta peradaban. Wallahu muwaffiq ila thoriq ya. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu adik-adik sekalian yang kami hormati. Sebelum kami bacakan sambutan Bapak Pejabat Bupati Sudan, kami ingin sampaikan bahwa pada kesempatan ini adalah titik malam untuk kita sekalian, karena posisi pejabat ini dia harus berbagi diri ya. Selama 1 minggu itu Senin Selasa beliau di Palangkaraya untuk melaksanakan tugas pokok beliau sebagai Kepala Dinas Perindak Kop Pertanian Provinsi. Jadi salam hormat beliau untuk kita sekalian dan insyaallah suatu saat dia akan bersama kita. Baik, akan kami bacakan sambutan dari Bapak Pejabat Bupati Sudan pada acara pembukaan perkemahan pemuda lintas agama FAUD Kabupaten Sudan tahun 2018 dan sekaligus juga pelepasan pentingnya wakil cabang gerakan pramuka Sudan dalam rangka mengikuti Malam Pemilihan Nasional tahun 2018 di Kabupaten Jawa Timur.
sejahtera untuk sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Perwira Penghubung, Bapak dalam pemeliharaan Tujuh dan Penasihat yang Pauli Penyesuaian, pemberdayaan saya hormati para perangkat daerah serta yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bangpol. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Penyesuaian, yang saya hormati Ketua Harian serta anggota Forum Komunikasi Komunikasi Umat Beragama Penyesuaian, yang saya hormati Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat wilayah Penyesuaian, yang saya hormati peserta kemah lintas agama, yang saya hormati juga peserta Karang Panitra Nasional, dan sekalian Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan kepada seluruh kehadirat Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa. kami ada sosialisasi Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri acara ini dan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, kalau kita betul-betul dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita, ya, kalau kita pelajari betul-betul, maka suatu keharusan dan kewajiban bagi kita sekalian, bangsa Indonesia, warga Suryang khususnya, untuk menjunjung tinggi kerukunan dan keharmonisan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena kita hidup negara yang heterogen, yang majemuk, yang kaya akan aneka ragam perbedaan, baik suku, agama, ras, serta adat istiadat. Jadi kalau kita renungi, Kabupaten Seruyan sekarang sudah menjadi miniatur Indonesia kecil. Suku apapun ada, ya, dari Aceh sampai ke Irian Jaya, agama apapun, 6 ini sudah ada di Seruyan, termasuk bahasa dari seluruh Indonesia juga sudah ada di Kabupaten Seruyan. Dan pada kesempatan ini kaitannya dengan pemuda Seruyan, ya. Jadi peran pemuda Seruyan sangat penting, mengingat pemuda adalah garda terdepan untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan yang ada di antara kita. Pemuda adalah ujung tombak keberhasilan sebuah bangsa, karena di pundaknya harapan dan cita-cita bangsa berada. Dengan kegiatan perkemahan pemuda lintas agama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Penyesuaian kali ini, saya berharap adanya satu kesadaran yang mendalam pada jiwa anak-anak muda Penyesuaian akan pentingnya sebuah tekad untuk hidup berdampingan tanpa mempermasalahkan perbedaan. Sehingga dengan modal itu kita bisa bersatu padu, melangkah bersama untuk menciptakan keharmonisan, kerukunan, serta kedamaian di antara kita, yang pada akhirnya nanti kita menjadi satu kesatuan utuh sebagai bangsa yang berdaulat. Para pemuda diharapkan bisa menangkal upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang akan merusak dan mengganggu tatanan berbangsa dan negara. Upaya negatif ini akan terus dilakukan oleh pihak yang menginginkan negara kita ini tidak aman. Untuk itu para pemuda harus bisa menjadi bagian terpenting dalam rangka mempertahankan kesatuan dan persatuan negara besar yang kita cintai ini. Mungkin implementasinya action yang paling mudah, ya, bagi pemuda kita ambil contoh, salah satunya adalah tidak menyebarkan hoax yang berbunyi syarat, ya. Jadi kalau ada hoax tidak perlu disebarkan, langsung dihapus, delete atau dibuang, ya. Perlu kawan-kawan kita yang menyebarkan hoax itu kita beri, kita ingatkan bahwa ini adalah hoax untuk memecah belah agama dan seterusnya. Ini salah satu hal yang paling ringan, karena identitas pemuda saat ini, Pak Kemenak, sama dengan hati, ya. Tidak ada pemuda, tidak pernah hati. Jadi di situ ada berisi
positif juga. ambil dari sebelah sana. Hadirin yang saya hormati, bagaimana amat peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 Jauh ya lah. seperti yang disebutkan oleh Pak Hendi dan Pak Anjar tentang pemberdayaan umum umat beragama dan pria umat ibadah, maka menjadi tugas kita bersama untuk mendampingi pelaksanaan peraturan bersama Menteri ini untuk menjadi pegangan pedoman dalam rangka menciptakan kerukunan di antara masyarakat, khususnya bagi para pemuda. FKUI juga dituntut untuk lebih aktif mensosialisasikan dan menjalankan tugas serta fungsinya, sehingga apa yang menjadi tujuan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri ini bisa dipahami dan dipahami bersama bagi kita sekalian. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya perkemahan pemuda lintas agama ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan kegiatan ini bisa diikuti oleh semua pemuda Palestina, sehingga semuanya terlibat dalam mempertahankan kerukunan dan keharmonisan di bumi kegiatan ini. Selama usul kepala kantor Kemenak tadi agar bisa diselenggarakan lebih meriah dan lebih besar lagi, kami sepakat kalau memang acaranya bisa lebih besar, misalnya di Sungai Bakau atau di bumi perkemahan kita di Arab itu kan, kita bisa nanti mengundang beberapa konsep atau saka ya, pemikiran yang bagus untuk kita sampaikan kepada Bapak Bupati. Pada kesempatan ini juga kita akan melakukan pelepasan kontingen wakil cabang dan pramuka Sulian untuk mengikuti Karang Pemitraan Nasional atau KPN yang dilaksanakan sejak tanggal 13 sampai 12 Agustus 2014 di Desa Lebak Harjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan Karang Pemitraan Nasional ini sebagai ajang pertemuan pelatih dan pembina pramuka Indonesia yang merupakan salah satu upaya untuk pengembangan diri pramuka dewasa sejalan dengan dilakukannya peraturan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan rendah. Permendikbud sebagaimana di atas tidak akan dapat memperbaiki atau membentuk karakter peserta didik apabila tidak diiringi dengan kualitas pembina yang profesional dan handal, sehingga oleh sebab itu melalui kegiatan nasional Karang Pemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan peran pelatih dan pembina dalam usaha pengembangan pramukaan pada semua tingkatan di gugus depan maupun di satuan karya. Kepada kakak-kakak pelatih dan pembina yang tidak akan mengikuti Karang Pemitraan ini diharapkan agar bersungguh-sungguh mengikuti semua kegiatan sehingga dapat dikeluarkan kepada kakak-kakak pelatih dan pembina yang lainnya. Selain itu, supaya konten pemakaran diharapkan Kapolda dapat mempromosikan atau mengenalkan kabupaten Sulian kepada saudara kita di kabupaten lainnya, baik itu melalui sektor kebudayaan, destinasi wisata, kuliner maupun sektor yang lainnya. Yang lain ini tunggu. Dan kami juga berharap jaga nama baik kabupaten Sulian. Upayakan kalau ada lomba-lomba ikuti secara maksimal untuk memperkenalkan Sulian bisa meraih prestasi. Gitu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan ini. Dan selanjutnya dengan mengucapkan pelaksanaan kontingen wakil cabang gerakan pramuka Sulian yang mengikuti Karang Pemitraan Nasional tahun 2018 di Desa Lebak Harjo, Jawa Timur resmi saya buka dan dilepas keberangkatannya. Semoga Tuhan dan Indonesia terjaga dengan baik dari perpecahan dan berkah dalam segala lini kehidupan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati
diberikan dengan sambutan dari pejabat 2018. Dan selanjutnya ada penyematan tanda peserta secara simbolis oleh asisten 3 Serda Surya yang akan diwakili oleh peserta dari agama Kristen yaitu Bapak Budi Kristen. Tahan, Pak. Iya, kami demikian terima kasih atas peserta oleh asisten 3 dan sekaligus penyerahan bendera kita. Biar aja, Mas. Ada minta Bang Fahrul kan. Penyerahan bendera kita kepada kami